Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tanda Hidayah Allah Sudah Masuk ke Dalam Hatimu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kamu sedang dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang banyak, hidupnya kaya, berkecukupan. Kasian nggak melihat orang yang susah nggak punya duit? Kalau kamu sedang diberikan nikmatan hidayah, kasian nggak orang yang tidak diberi hidayah? Selalu seperti itu. Dan pasti kamu akan datang mendekati orang yang tersesat dengan hatimu yang baik. Dan pasti tidak mungkin kamu menyalahkan orang yang sedang tersesat itu. Yang saya tidak mengerti, kenapa kamu itu mendatangi orang tersesat sambil mencaci maki, mengutuki dengan neraka dan sebagainya. Kejam niang engkau ini. Non? Oh, jadi kalau kamu kaya, uang banyak, lihat orang kere yang nggak punya duit, kamu caci maki, dasar barat kamu, dasar. Nih, liatin gue makan sate nih. Terus tangannya tak hidungnya, cium baunya nih, sate. Iya. Ternyata kamu bukan membenci agama lain, tapi juga membenci dan tega-tegaan terhadap orang yang sesama beragama Islam, hanya berbeda mazhab. Dan kamu tega membunuh mereka yang berbeda mazhab dengan kamu. Terjadi nggak? Saling bunuh-membunuh karena beda mazhab. Saya tidak mengerti sebetulnya. Saya sangat tidak mengerti. Ya, iya kan? Dan kamu yakin betul bahwa mereka pasti masuk neraka. Ini dari mana munculnya hal semacam ini? Dan saya tetap pada posisi saya tidak menyalahkan mazhab siapapun, ya kan? Oke. Kita siap berbeda mazhab dan siap berbeda agama, siap berbeda suku, siap berbeda kebangsaan, siap berbeda semuanya. Lalu nanti siapa yang bakal selamat? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ya, gitu. Ya nggak mengerti lah. Ya ini saya mah tidak menyalahkan kamu, tapi saya hanya menghimbau, yuk mari kita berpikir sejenak. Apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan ini salah atau benar? Iya. Yang saya katakan di sini, ketika engkau membunuh orang yang agamanya lain tidak dibenarkan, apalagi engkau membunuh yang sesama beragama Islam. Betul nggak? Itu kau tegas.
yang tidak masuk akal lagi. Kalau kamu berebut, urusan rebut materi, bagi waris, bertengkar sama saudara, pantas ada yang direbutkan materinya, sawah, rumah, mobil, warisan, atau petani dengan petani karena masalah galeng, pematang, dia bikinnya ngembet gitu ya ke tangga. Ya memang 20 cm, tapi kan 1000 meter kan banyak, ada kelihatan tanahnya. Ini orang Islam bertengkar sesama umat Islam, yang diperebutkan apa sebetulnya? Surganya siapa? Yang diperebutkan adalah sesuatu yang kamu yakini, dan oleh mereka tidak yakin. Lalu urusannya, apakah yang kamu yakini itu kamu bisa membuktikan bahwa keyakinanmu itulah yang benar dan keyakinan orang lain itu salah? Ya, banyak yang aneh dan tidak masuk akal sesungguhnya. Kapan akan muncul kesadaran itu? Ketika engkau sudah menjadi manusia. Ya. Ya, untuk itu kita menghimbau, stop, hentikan pertempuran, hentikan saling bunuh-membunuh, hentikan saling caci-mencaci. Apa yang kau yakini, silakan kau implementasikan dalam kehidupan pribadi, silakan. Jangan memaksakan orang lain harus meyakini apa yang kau yakini. Standarnya la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, tidak ada paksaan beragama. Mu'tazilah membunuh-bunuhin orang ahli sunnah karena dipaksa mengatakan Quran makhluk, yang menolak dibunuh. Korbannya 10.000 korban pembantaian Mu'tazilah terhadap ahli sunnah wal jamaah, termasuk korbannya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang mereka Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk bisa membuktikan enggak keyakinan mereka? Itu hanya paradigma kok. Dan kamu yang meyakini Quran bukan makhluk, Quran qadim, bisa membuktikannya? Hanya panjang keyakinanmu. Jadi akhirnya mah ternyata rebusan pepesan entut. Iya. Orang Mu'tazilah juga jadi korban dulu, diirbil, dibantai-bantai semuanya. Iya. Malah pemimpinnya Syekh Jaham dipenggal kepalanya di lapangan pas sholat, setelah sholat Idul Adha. Iya. Saya Muslim dan saya yakin Islam benar, tapi saya tidak akan terbawa ke arus yang seperti itu. Silakan kalau kau ingin saling bunuh-membunuh, silakan. Saya tidak mungkin akan membunuh siapapun. Ya. Ya. Paham begitu? Nah, ini yang jadi mursyid kamu tuh. Kalau ternyata mursyidmu membunuh-bunuhin orang kafir, tinggalkan, bukan mursyid itu.
Kalau mursyidmu masih dendam kepada orang lain, masih ada yang dibenci oleh dia, tinggalkan saja sebaiknya. Ini maksudnya mah. Bukan kata saya, kata siapa nih? Syekh Abdul Qadir. Karena mursyid itu sudah tidak ada lagi rasa benci kepada siapapun. Apalagi orang yang ada salahnya, orang yang menjahati dirinya pun tidak pernah dibenci. Sekalipun ditipu oleh orang, tidak mungkin akan membenci kepada yang menipu. Paling-paling dia mengatakan mungkin saya punya kesalahan, barangkali sedekah saya kurang banyak, akhirnya dipaksa oleh Allah melalui ditipu. Ya, begitu kena bencana, rumahnya kebakar, mobil tabrakan, tetap dia tidak akan membenci siapapun, menyalahkan orang yang penyebab kebakaran itu. Tidak menyalahkan arus pendek, tidak menyalahkan pembantu yang bakar obat nyamuk yang sampai rumahnya terbakar. Ya sudah, ya ini adalah ketentuan Allah. Ini mungkin saya lagi ditegur oleh Allah, saya punya kesalahan. Yang itu yang kamu cari. Kalau masih menyalah-nyalahkan orang, apalagi kejem-kejeman gitu, ya bertenang aja. Sekarang saya mau nanya, kalau kamu punya mursyid, tiba-tiba dia ngajak kamu demo, diteruskan tabligh, kalau dia mengancam, kalau tidak ikut demo kamu bukan muridku. Benar nih. Ya, ya. Jadi artinya ini beginilah. Ya, dalam arti begini, nggak udah, jangan menyalahkan siapapun. Begitu kamu sudah tidak cocok dengan mursyidmu, ya kamu datang baik-baik, pergi dengan baik-baik, dan gak usah menyalahkan mursyidmu. Nah begini ya, iya dong, ojo, wah mursyid talban makanan, ya jangan dong, kamu dosa juga. Iya, ya itulah gitu, itu maksud saya. Itulah. Iya, is yanfa'uka ilmun bila sidqin. Ini artinya itu nanya. Yanfa'uka, apa manfaatnya buat kamu? Ilmun bila amalin, ilmu yang tanpa diamalkan, apa gunanya? Apa sih manfaatnya? Hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai hiasan, hanya pengen disebut pinter. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, lalu apa gunanya? Qad adallakallahu ala ilmin. Ternyata kamu harus paham, Allah juga bisa menyesatkan kamu dalam keilmuanmu. Jangan dikira karena kamu berilmu lalu tidak bisa disesatkan. Allah menyesatkan kamu dengan keilmuanmu. Dan Allah juga menyesatkan kamu dalam kesadaranmu. Dan Allah menyesatkan kamu sepengetahuan kamu. Kapan-kapan bisa baik Gusti Allah jongklok nasirat. Ya, ketika engkau sedang dalam keadaan benar, bermohonlah ya Allah, aku ingin bimbinglah selamanya. Jangan sampai engkau sesatkan lagi. Rabbana la tuzigh qulubana
lana ba'da il hadaitana. Setelah kau berikan hidayah ini, ya Allah tolonglah, jangan kau sesatkan lagi. Ini kan doa yang indah kan begitu. Itu doa dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi kalau kamu meminta Allah, ya Allah bunuhlah mereka orang-orang Kristen, bunuhlah orang Yahudi, memang Tuhanmu itu jongosmu. Nggak tahu diri, Allah suruh bunuh orang, gimana lagi? Mereka juga sama, makhluknya juga kok. Di sini kan, di Joko kena sisan. Anak saya sedang batuk. Anaknya anak walon gitu. Kita mending ngemboknya baik. Anaknya beli. Lagi batuk nyala duit tuku es tak pai. Cenah singap isi tuku es. Ya. Tuku esnya susan, tidak kulewunya satu sisan. Borong kap mana sa pikul. Ini tadi berusaha cinta itu sidraj. Istijrah itu berlaku untuk dirimu juga bisa. Sekalipun engkau mengatakan aku muslim, nggak ada urusan. Memangnya Allah tidak menghukum orang Islam? Orang Islam di Cordoba, di Spanyol, umat Islam dihabisin oleh Allah semuanya. Kenapa? Karena tidak layak. Banyak umat Islam yang menangisi kejayaan Islam di Cordoba. Iya kan? Mereka dipulangkan ke Maroko. Iya. Kapal demi kapal. Pada trip terakhir, ultimatum harus terbawa semua. Sama patin gelantungan di kapal tuh. Yang tidak terbawa disembelih semuanya. Habis. Mereka menangis. Apa yang kau tangisi? Kamu jangan membaca ceritanya orang Arab. Coba ceritanya orang Spanyol. Paham nggak? Tidak mungkin Allah memusnahkan umat Islam kalau umat Islam dalam keadaan benar. Lah ya iya. Aja nyalakna Gusti Allah baik kan. Allah pasti adil kok. Ya. Wahai dunia, jangan mendengarkan cerita Belanda, tapi dengarkan cerita bangsa Indonesia yang tertindas, yang terjajah ini. Orang Belandanya ceritanya kami datang ke Hindia Belanda untuk memakmurkan mereka. Bangsa-bangsa primitif, kami budayakan, kami didik, kami bangun. Kata Belandanya. Kamu bilangnya apa? Yang terjadi apa? Terjadi. Tidak mungkin Allah sekejam itu membumi hanguskan orang-orang yang beriman, gak mungkin. Tidak mungkin Allah menghukum orang beriman, tidak mungkin. Tapi kalau yang dihukum orang Islam sangat mungkin. Karena sementara dalam pikiranmu, karena kamu beragama Islam, dikiranya kamu beriman. Dan Allah menjanjikan sorga bukan untuk orang Islam, tapi orang yang beriman. Dan beriman juga bukan hanya beriman, tapi ada tambahan wa amilus shalihat.
Apa cukup dengan bima saja bisa beli karcis masuk surga? Tidak, harus ada dua. Wa amilus salihati. Bangsa menjadi neraka beli, mancing. Orang beriman tidak. Ini karena kamu tidak bisa membedakan mana Islam, mana iman.